Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Dodi Duta Akbar SEMM selaku dosen mata kuliah manajemen dasar dan bisnis. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami teliti, yaitu pelaksanaan standar pengendalian di suatu organisasi pada perusahaan produksi PT Mahakarya Putra Sumatera. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan kelompok saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya adalah Putri Yuniar dengan NIM 64251018 beserta teman-teman saya. Perkenalkan, saya Muhammad Askahana Bintang, NIM 64251193. Perkenalkan, nama saya Nabila Putanggreni. NIM saya 64251363. Nama saya Putri Adinda dengan NIM 64251359. Saya Yayan Nunansari dengan NIM 64250942. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Ajahra dengan NIM 64251030. Baik, singkat saja untuk perkenalan pada kelompok kami. Mari kita simak pemaparan materi dari kelompok 8 yang sudah kami siapkan. Latar belakang. Sebuah organisasi atau perusahaan memiliki tujuan yang memungkinkan sekelompok orang untuk bekerja secara efektif, mengkoordinasikan aktivitas mereka dan mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi merupakan cara mengatur unit dan aktivitas domestik maupun internasional dan hubungan antara komponen organisasi. Sebuah struktur perusahaan membantu menentukan di mana kekuatan kewenangan akan ditetapkan di dalam organisasi, menciptakan dan mengembang struktur organisasi internasional merupakan tugas fundamental dari manajer senior sebab mereka mampu menetapkan atau mengubah struktur keseluruhan dari perusahaan internasional. Perusahaan produksi PT Mahakarya Putri Sumatera berdiri pada 24 Maret 2024 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia merupakan perusahaan distributor produksi snack atau makanan ringan dan diantara ke warung atau toko-toko kecil untuk diperjualkan membelikan kembali. Ini merupakan usaha yang dikelola oleh keluarga dan sekarang sudah dikelola cabangnya oleh anak-anak dari pemilik perusahaan produksi PT Mahakarya Putri Sumatera yang awalnya hanya perusahaan kecil lahir di Sumatera Selatan, Palembang, tepat di mana awal perusahaan berdiri. Namun dari berbagai penelitian bahwa produksi makanan ringan atau snack seringkali mengalami masalah efisiensi terutama pada waktu pembuatan makanan karena jenis makanan ringan itu bermacam-macam, maka dibutuhkan banyak sekali bahan-bahan yang diperlukan dan alat-alat yang dibutuhkan serta tenaga kerja yang banyak yang mampu mencapai target. Menurut DD Sinage 2020 menemukan bahwa varian tenaga kerja, peralatan, dan kontrol menyebabkan ketidakkonsistensi produk serta kurangnya perawatan pada mesin dan SOP yang jelas dapat memperlambat proses dan meningkatkan produksi. Bahwasanya mengenai 3 elemen penting yaitu tenaga kerja, makanan, bahan makanan, dan peralatan produksi itu harus seimbang dalam menjalankan perusahaan produksi makanan. Kita akan memasuki deskripsi proses standar, proses logistik dan distribusi. Aspek proses utama deskripsi proses mulai dari penerimaan pemesanan dari sales hingga produk tiba di tangan retailer atau pelanggan. Standar aturan kontrol
konstruk internal prosedur operasi standar SOP. Aspek SLA yaitu Service Level Agreement, layanan, deskripsi, proses, waktu, prosesan pemesanan dari input hingga siap kirim dan waktu pengiriman. Standar atau aturan kontrol SLA pengiriman maksimal 1 kali 24 jam dalam kota dan 3 kali 24 jam di luar kota setelah pemesanan disetujui. Selanjutnya kita akan memasuki metode pengumpulan data. Metode penelitian untuk PT Mahakarya Putri Sumatera mencakup pendekatan kuantitatif, regresi linier sederhana untuk pengaruh kualitas layanan kepemimpinan terhadap minat pembeli atau penerja. Menggunakan sampling jenuh dan pendekatan kualitatif, deskriptif, kualitatif untuk strategi pemasaran atau SWOT dengan teknik wawancara observasi. Yang pertama, wawancara kepada pemilik perusahaan PT Mahakarya Putra Sumatera untuk menganalisis dan mengobservasi pelaksana standar pengendalian suatu organisasi pada perusahaan PT Mahakarya Putra Sumatera. Yang kedua, melakukan observasi terhadap PT Mahakarya Putra Sumatera dengan melakukan pengamatan kepada tenaga kerja setiap tahapan produksi, menentukan bahan produksi, bahan menjadi snack, pengemasan pada snack hingga distribusi ke supplier. Yang ketiga, mengamati pencatatan log sheet, pembukaan jumlah barang masuk dan keluar, mengamati bagaimana cara tenaga kerja mendistribusikan produk ke supplier. Selanjutnya ada definisi KPI, hasil data dan analisis gap. KPI, ketetapan waktu pengirim, rumusnya pengiriman tepat waktu dibagi total pengiriman dikali 100%, satuannya itu persen, sumbernya catatan pembukuan pemilik perusahaan, tingkat kerusakan produk, rumusnya jumlah unit produk rusak dibagi jumlah total unit terkirim dikali 100%, satuannya itu persen, sumber catatan laporan pelanggan dalam pembukuan pemilik perusahaan, biaya transportasi per unit, rumusnya total biaya transportasi dibagi jumlah total unit terkirim, satuannya rupiah atau unit, sumber catatan laporan keuangan dalam data operasional, pendistribusian dalam pembukuan milik perusahaan. Kedua, ada langkah-langkah perhitungan data ringkas, deskripsi data aktual dalam 2 minggu, total pengiriman yang dilakukan jumlahnya 100 kali, jumlah pengiriman tepat waktu jumlahnya ada 88 kali, total unit produk yang dikirim jumlahnya ada 10.000 unit, jumlah unit produk rusak atau cacat jumlahnya ada 300 unit, total biaya transportasi seperti BBM dan tol jumlahnya ada 17.500.000. Selanjutnya adalah perhitungan untuk menghasilkan data ringkas. Yang pertama, ada ketepatan waktu pengiriman. Seperti aktual. Hitungannya adalah 88 itu didapat dari jumlah pengiriman tepat waktu dibagi dengan total pengiriman yang dilakukan yaitu 100 kali. Jadi 88 dibagi 100 dikali 100%. Hasil aktualnya adalah 88%.
standarnya adalah lebih dari 95%. Kesenjangan gapnya yaitu 88% yang dikurang 95%, hasilnya adalah minus 7%, menunjukkan bahwa kinerja aktual berada 7% di bawah target standar yang ditetapkan, yaitu 95%. Ini adalah indikator yang memerlukan tindakan korektif. Yang kedua adalah perhitungan tingkat kerusakan produk atau damage rate. Aspeknya ada aktual. Perhitungannya 300 itu adalah jumlah unit produk rusak atau cacat dibagi dengan 10.000 unit adalah total unit produk yang dikirim, dengan 100 hasil aktualnya adalah 3%, standarnya kurang dari 1%. Kesenjangan gapnya yaitu 3% kurang 1% dengan 2%, menunjukkan bahwa tingkat kerusakan aktual 2% lebih tinggi dari batas maksimum yang diizinkan yaitu 1%. Dalam konteks defect rate, nilai positif mengindikasikan kinerja yang buruk atau terlalu banyak kerusakan dan harus diatasi oleh pihak perusahaan. Kedua, ada kesenjangan gap ketepatan waktu pengiriman, yaitu minus 7% merupakan hasil nilai yang negatif. Maka itu dia memerlukan tindakan korektif. Perhitungan tingkat kerusakan produk damage rate, kesenjangan gapnya adalah plus 2%, maka nilainya itu positif, yang terlalu banyak kerusakan dan harus diatasi oleh pihak perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah perhitungan biaya transportasi per unit. Aspeknya adalah aktual. Perhitungannya 17.500 dibagi 10.000. Hasil aktualnya adalah 1.750 unit. Standar 1.500. Kesenjangan gap maksimal 1.750 dikurang 1.500 sama dengan plus 250 unit, menunjukkan bahwa biaya aktual per unit lebih mahal 250 rupiah dari standar biaya yang dianggarkan yaitu 1.500 per unit. Ini mengindikasikan adanya efisiensi biaya operasional. Yang terakhir adalah hasil dari ringkasan. Dan ini merupakan hasil dari data ringkas, yaitu KPI-nya, ketepatan waktu pengiriman, targetnya lebih dari 95%, aktualnya 88%. Kesenjangan gapnya adalah minus 7%. Tingkat kerusakan produk pada KPI, targetnya ada kurang dari 1%, aktualnya 3%. Kesenjangan gapnya adalah plus atau plus 2%. KPI, biaya transportasi per unit, maksimal 1.500 per unit, aktualnya adalah 1.750 per unit. Kesenjangan gapnya lebih mahal yaitu 250 rupiah per unit. Analisis GAP dan akar masalah. Identifikasi kesenjangan GAP. Terjadi defisit pada semua KPI, terutama pada on-time delivery. Terus ada alat analisis 5Y untuk menganalisis akar masalah, 5Y analisis untuk tingkat kerusakan yang tinggi. 5Y yang pertama itu mengapa tingkat kerusakan produk tinggi? Jawabannya, karena produk snack sering rusak atau remuk saat tiba di pelanggan dalam keadaan snack tidak baik. Yang kedua, mengapa produk sering remuk atau rusak? Jawabannya, karena penataan dan penumpukan barang dalam kendaraan yang kurang rapi. Dan juga karena ini produk snack atau makanan ringan yang memiliki bahan rapuh dan mudah rusak. Jika dalam penataan kurang benar, maka akan rusak dan penataan tidak sesuai dengan standar keamanan, terutama jika memaksa dalam muatan penuh. Yang ketiga, mengapa penataan barang kurang rapi atau tidak sesuai standar? Jawabannya, karena driver atau karyawan jika tidak diawasi oleh pemilik akan terburu-buru dan tidak ada prosedur pengecekan kembali yang ketat oleh supervisor sebelum keberangkatan menuju pengiriman. 4. Mengapa tidak ada prosedur pengecekan kembali dengan ketat? Karena alokasi waktu pengecekan terlalu singkat dan tidak ada sanksi yang jelas atau kelalaian penataan. Nah, yang kelima, mengapa alokasi waktu singkat dan tidak ada sanksi pada penataan yang tidak benar? Jawabannya, tidak adanya SOP loading dan pengecekan muatan yang rinci dan terinternalisasi, serta kurangnya pelatihan pada karyawan dan staf gudang atau driver mengenai penanganan produk yang rentan. Rencana perbaikan atau tidak korektif. Tindakan korektif 1. Standarisasi proses loading dan checking. Penanggung jawab kepala gudang dan supervisor logistik tagar 2 minggu.
Indikator keberhasilan SOP diimplementasikan dan disosialisasikan. Checklist loading wajib diisi setiap keberangkatan. 2. Pelatihan penanganan produk. Penanggung jawab, supervisor logistik. Tagat 1 minggu. Indikator keberhasilan seluruh driver dan staf gudang telah mengikuti pelatihan skor test. Tindakan korektif 3. Optimalisasi rute pengiriman. Penanggung jawab manajer operasional. Tagat 2 minggu. Indikator keberhasilan rata-rata jarak tempuh atau waktu pengiriman berkurang 10%. Biaya transportasi unit turun menjadi 4. Tindakan korektif peningkatan frekuensi kontrol kualitas. Penanggung jawab kepala gudang. Tagat berjalan atau mingguan. Indikator keberhasilan damage rate stabil di bawah 1,5% dalam 4 minggu berturut-turut. Dampak yang diharapkan, penurunan biaya transportasi atau unit ditargetkan kurang lebih 1.500 melalui optimalisasi rute. Waktu meningkatkan on-time delivery target lebih kurang 95% melalui proses loading yang lebih efisien dan rute yang optimal. Kualitas penurunan damage rate atau target kurang lebih 1% melalui standarisasi loading dan pelatihan handling. Kepatuhan, peningkatan kepatuhan staff gudang dan delivery terhadap SOP menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin dan fokus pada kualitas layanan. Dari permasalahan pengendalian organisasi yang telah teman-teman saya sampaikan di atas adalah ditemukan adanya kesenjangan signifikan pada 3 KPI logistik PT Mahakarya Putra Sumatera. Ketetapan waktu pengirimannya hanya mencapai 88% atau di bawah target 95%. Tingkat kerusakan produk mencapai 3%, melebihi batas 1%, dan biaya transportasi per unit sebesar 1.750 atau lebih tinggi dari standar 1.500. Melalui analisis 5Y, akar masalah utama tinggi kerusakan produk adalah tidak adanya SOP loading dan pengecekan yang jelas, serta kurangnya pelatihan staf. Untuk perbaikan, disarankan penerapan SOP loading atau check-in, pelatihan penanganan produk bagi staf dan driver, serta optimalisasi rute pengiriman untuk menekan biaya dan meningkatkan ketetapan waktu. Baik, sekiranya sudah cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.